Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang luar biasa, memberikan kita bisa beribadah walaupun lewat online Zoom. Saya yakin percaya, kuasanya tidak terbatas oleh tempat dan waktu, urapannya akan mengalir pada setiap kita. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala Yosua Yongki, Tristima juga Shalom Ibu. Ibu yang memberikan saya kesempatan kepercayaan, bisa melayani di tempat BMC. Kami yakin percaya ini semua karena kemurahan Tuhan semata-mata. Dan saya yakin percaya, saya ada di tengah-tengah pemenang, saya ada di tengah-tengah umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saya rasakan jamahan lawatan Tuhan melalui pujian penyembahan tadi. Dan saya bisa menangkap, ada roh yang menyala-nyala, ada roh yang berkobar-kobar. Dan saya yakin percaya, itu akan memberikan satu impartasi yang luar biasa. Dan saya tangkap, BMC akan menjadi besar, BMC akan menjadi alat Tuhan, BMC akan menjadi satu orang yang membawa pesan-pesan Tuhan yang luar biasa dan menjadikan suatu alat yang mulia. Saya rasakan urapan itu turun, saya rasakan lawatan itu mulai bekerja saat ini. Dan saya rasakan di dalam setiap mulut orang percaya akan ada satu urapan dan Tuhan bicara pada saya untuk pesan hari ini di dalam masa-masa yang sulit. Tuhan akan memberikan engkau kemampuan tetap berbuah di masa-masa yang sulit. Satu hal yang saya akan sampaikan sesuai dengan tema firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengar bagaimana kita akan tetap berbuah di masa-masa yang sulit ini. Walaupun ada banyak penyakit, walaupun di tengah-tengah masa-masa pandemi, kita tidak akan pernah tumbang. Karena ada Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Kita akan sama-sama melihat, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya akan berikan satu ilustrasi bahwa kita semua akan tahu apa itu namanya pohon korma. Dan saudara pasti tahu di mana pohon korma itu ditanam dan di mana pohon korma itu tumbuh. Pohon korma tumbuh tidak di tempat pegunungan, tapi pohon korma tumbuh itu ada di Timur Tengah, di padang tandus yang kering, tapi pohon korma bisa memberikan buah yang manis. Bagaimana pohon korma tadi ditanam oleh petani, bagaimana ketika biji korma ditanam, dimasukkan ke dalam, bahkan biji korma ditutup dengan tanah, dan bukannya dengan tanah, tapi ditekan dengan batu yang besar, dan bagaimana pohon korma bisa hidup. Ketika dia mau naik ke atas, dia tidak bisa, karena tertahan batu yang besar. Tapi dia punya satu kuasa, dia punya satu tenaga untuk bisa merambatkan akar-akarnya ke tanah, dan dia bisa mencari sesuatu di tanah, sehingga ketika dia berbuah di musim, di tempat yang gersang, dia bisa memberikan buah yang manis. Dan saya yakin percaya itu ada saudara semua. Di masa-masa yang sulit ini, saudara akan memberikan buah yang manis bagi sesama saudara. Dan saya bisa menangkap itu. Ada berapa banyak dari kita, rohnya yang menyala-nyala. Di dalam mata rohani saya juga melihat ada beberapa saudara yang khawatir. Tapi Tuhan katakan, anakku, kuasailah hati dan pikiranmu dengan firman. Maka kabar yang menggetarkan itu tidak akan pernah menggoncangkan engkau. Tapi firman yang ada dalam hati dan pikiranmu, itu akan membuat engkau tetap naik, naik, dan naik. Amin. Dan saya yakin percaya, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi saya katakan, bahwa pohon korma di tengah-tengah padang gurun yang kering bisa memberikan hasil kurma yang manis dan menjadi berkat bagi setiap kita yang memakannya. Saya akan masuk dalam firman Tuhan dengan di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6. Di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6 demikian bunyinya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag, pada hari yang ketiga, orang-orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud dengan sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya
kepada Allahnya. Saudara, bagaimana kita bisa berbuah di masa-masa yang sulit? Mau tidak mau, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak bisa dipungkiri, memang keadaan hari-hari ini sangat sulit, sangat-sangat menekan. Dan banyak sekali hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan. Ada beban yang begitu tertekan. Tapi hari ini kita belajar dari keteladanan Daud. Yang pertama, untuk kita bisa berbuah di masa-masa yang sulit, kita harus menguatkan kepercayaan kita. Seperti yang ditulis dalam 1 Samuel pasal 36 dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Dan saya yakin percaya, kita akan keluar dari masa-masa ketidakberdayaan kita. Kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan menjadi pemenang. Kita ditetapkan bukan menjadi seorang pecundang, tapi saudara dan saya ditetapkan menjadi seorang pemenang. Dan itu akan terjadi buat saudara. Amin, saudara. Dan saya yakin percaya. Kenapa mereka bisa diserang ketika itu? Daud ada mau dipakai atau mau dibuat gabung oleh tentara Filistin ketika mendengar ada serangan Israel. Karena dia pernah mendengar orang-orang Filistin. Ternyata Daud sudah diusir. Setelah Daud sudah berlari-lari sampai ke Siklak. Maka mereka akan membuat Daud bergabung untuk menyerang Israel. Tapi ketika Daud menyetujuinya, ternyata sekutu Filistin tidak mau. Karena mereka takut jangan-jangan Daud bersekongkol dengan orang Israel. Maka ketika itu ditolak, Daud kembali ke Siklak. Dan apa yang terjadi? Ketika semua laki-laki dan Daud pergi, rumah ataupun perkampungan Siklak itu kosong, tinggal wanita dan anak-anak, maka diseranglah. Dan ketika Daud sampai ke kampungnya, ternyata sudah habis semuanya. Maka Daud dalam keadaan terjepit, mau dilempari oleh rakyatnya, dianggap menjadi seorang pemimpin yang tidak bisa memimpin. Saudara, hari ini kita juga sudah melihat bagaimana pohon korma bisa bertumbuh di masa-masa yang sulit. Artinya, paradigma yang saya tangkap di masa-masa sulit ini, kesulitan itu cara Tuhan untuk memisahkan kita dari orang kerdil, dari kita orang kuat. Dan itu akan terjadi buat saudara. Saudara akan dipisahkan dari orang-orang kerdil. Saudara akan dipisahkan dari roh-roh ketakutan. Dan saya yakin percaya impartasi kekuatan kuasa Tuhan terjadi hari ini. Saya lihat di sini di dalam tanganmu ada kuasa terjadi. Urapan Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Dan saya katakan sekali lagi, hari-hari ini kesulitan akan dipakai Tuhan untuk memisahkan orang yang penakut dengan orang yang tidak takut, dan memisahkan orang yang tidak berkualitas, tidak sebanding dengan orang yang berkualitas. Dan itu saya jumpai di dalam jemaat BMC. Engkau adalah orang-orang pemenang. Di masa-masa sulit ini engkau tetap berbuah. Engkau tetap memberikan buah yang manis. Dan engkau akan tetap menjadi orang-orang yang luar biasa. Saudara kasih Tuhan, tidak akan pernah lahir seorang pahlawan. Tidak akan pernah lahir pelaut yang handal kalau laut itu tenang. Justru pelaut handal itu akan lahir di tengah-tengah laut yang bergelora. Dan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Masa-masa sulit ini untuk memisahkan kita dari orang-orang kerdil. Karena saudara adalah orang-orang kuat. Dan saya melihat dengan mata rohani saya, engkau akan melahirkan pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Dan saya diberikan Tuhan, dan saya menangkap pesan Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu Gembala akan melahirkan banyak sekali anak-anak rohani. Bukan hanya sebagai anak, tapi sebagai laskar. Ada pasukan yang kau lahirkan. Bahkan kan banyak pemimpin-pemimpin yang kau lahirkan. Saya yakin percaya itu akan terjadi. Selanjutnya, saudara, saya pernah juga membaca sebuah kisah bagaimana ada seorang petani kentang. Petani kentang ini seperti biasa. Ketika masa-masa menuai, para petani berkumpul untuk menuai kentang-kentang yang tidak dijual di pasar. Saudara yang kasih Tuhan, memiliki satu kebiasaan. Seorang petani kentang, sebelum dia pergi ke pasar, maka dia akan memilah antara kentang yang besar dan antara kentang yang kecil. Karena kentang yang besar dan kentang yang kecil, itu harganya beda. Pasti lebih mahal kentang yang besar. Maka kentang yang kecil disendirikan, kentang yang besar disendirikan. Tapi ada satu orang petani yang tidak pakai cara itu. Maka kentang-kentang tadi dicampur, begitu habis dituai, ditaruh di truk. Maka teman-temannya mengatakan, kamu bodoh, akan rugi. Kenapa kentang besar dan kentang kecil dicampur? Bagaimana kau bisa menjual dan mendapatkan untung? Tapi apa jawabnya petani tadi? Tenang aja, aku punya cara. Maka ketika pagi-pagi teman-temannya masih sibuk memilih kentang besar dan kentang kecil. Tapi petani tadi langsung pergi ke pasar. Tapi dia tidak memilih jalan yang mulus. Tapi dia memilih jalan yang bergelombang.
dan banyak sekali batu-batu yang kecil dan batu besar yang dilewatinya. Maka terjadi hukum alam. Maka truk itu bergoyang ke kanan dan ke kiri. Dan apa yang terjadi ketika truk tadi bergoyang ke kanan dan ke kiri? Maka otomatis kentang yang besar tadi muncul ke atas. Dan kentang yang kecil otomatis turun ke bawah. Dan sampai di pasar tidak ada saingannya. Hanya satu-satu petani ini. Dan dilihat para pembeli, kelihatannya besar semua yang di atas. Maka berbondong-bondong orang membelinya. Saudara kasih Tuhan. Hanya lewat kesulitan. Hanya lewat kesesakan. Hanya lewat proses. Engkau akan terlahir menjadi seorang pemenang. Engkau akan terlahir menjadi orang-orang yang punya hikmat yang luar biasa. Dan pagi ini Tuhan sedang mempertajam. Dan saya yakin percaya keberhasilan akan terjadi ketika ada hikmat terjadi dalam kehidupanmu. Dan hikmat itu akan datang kepadamu ketika engkau mau mempertajam kapakmu. Dan saya yakin percaya itu ada ilustrasi. Itu ada satu hal yang Tuhan singkapkan kepada saudara dan saya. Engkau jangan takut kesulitan. Kesulitan bagi Tuhan hanya untuk memisahkan orang-orang kerdil dari orang-orang yang kuat. Kesulitan yang memisahkan orang-orang yang tidak berkualitas dari orang-orang yang berkualitas. Dan saya yakin percaya saya sedang berbicara di depan orang-orang berkualitas. Saya yakin percaya saya sedang berbicara dengan pemenang. Dan saya yakin percaya saudara akan timbul seperti emas. Dan saya yakin percaya. Engkau jangan takut dengan kesulitan demi kesulitan. Bagaimana kita tetap bisa berbuat di masa-masa yang sulit? Caranya tidak ada yang lain. Kecuali engkau cuma mempertahankan kepercayaanmu. Engkau harus menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Seperti teladan Daud ketika dalam masa-masa yang terjepit. Ketika dia hendak dilempari batu. Itulah masa-masa yang sulit bagi Daud. Tapi dia tetap menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan saya yakin percaya ketika petani tadi tidak ada saingannya. Karena di dalam perjalanan itu otomatis sudah dipilah sendiri. Kentang-kentang yang besar timbul, kentang yang kecil melorot ke bawah. Itulah saudara, kita punya hikmat. Dan saya yakin percaya, itu saya lihat di tempat ini. Dan saya melihat di sini. Di masa-masa sulit kita akan menghadapi banyak sekali masalah. Bahkan akan menjadi tantangan demi tantangan. Tapi ingat saudara, pagi ini pesan Tuhan buat kita dan semuanya. Engkau akan menjadi berkat di tengah-tengah masa yang sulit. Engkau akan dipakai Tuhan sebagai pembawa pengharapan bagi orang-orang yang tidak ada pengharapan. Engkau akan dipakai Tuhan pembawa pesan-pesan yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Karena Tuhan sedang memakai engkau menjadi alat yang mulia. Tahukah saudara, iman itu seperti otot. Kita harus menguatkan otot-otot iman kita. Tahukah saudara, untuk memiliki otot yang kuat, kita melatih otot iman itu dengan barbel, dengan beban yang berat. Dan saya yakin percaya, bahkan orang yang sama-sama berolahraga saja, hasilnya berbeda. Itu semua dari satu kerutinitasan. Bagaimana keseriusan kita. Dan engkau jangan takut dan jangan engkau khawatir. Engkau akan menjadi berkat. Engkau menjadi alat yang mulia di tangan Tuhan. Karena kita sedang dilatih otot-otot iman kita. Dan ketika engkau melatih otot-otot imanmu, engkau akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Saudara yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi saat ini, milikilah iman yang kokoh. Bagaimana kita bisa memiliki iman yang kokoh? Berdoa dan mendengar firman. Seperti saat ini yang kita lakukan. Tetap berdoa dan mendengar firman. Amin, saudara. Tetap berdoa dan mendengar firman. Bisa ditampilkan tentang paradigma kesulitan. Sudah saya berikan di situ. Tentang paradigma kesulitan tadi. Kesulitan adalah cara Tuhan untuk memisahkan orang-orang kerdil dari orang-orang yang besar. Kesulitan merupakan cara Allah untuk menampi orang kecil, orang penakut, orang yang tidak berkualitas dari orang yang perkasa, yang berkualitas, dan pahlawan. Amin. Tadi sudah kita belajar bagaimana yang pertama kita akan tetap berbuah dan menjadi buah yang manis. Itu kita harus menguatkan kepercayaan kita. Bagaimana supaya kita iman kita tetap kokoh? Caranya berdoa dan mendengar firman. Sudah saya tuliskan juga. Amin, saudara. Dan sukacita sekali pagi ini saya merasakan urapan Tuhan mengalir. Saya rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa. Dan yang kedua kita akan baca juga bagaimana kita menjadi teladan. Kita harus maju, pantang, menyerah. Di sekelilingmu ada banyak kesulitan. Di seluruh dunia mengalami kesulitan. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga mengalami kesulitan. Tapi kita harus menguatkan kepercayaan kita. Yang kedua, jangan engkau stuck, jangan engkau berhenti. Engkau harus tetap berjuang, pantang mundur. Kalau mundur, kita akan tidak dapat lihat kemuliaan Tuhan. Kita jangan menyerah.
maju, pantang, mundur. Jangan menyerah. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 9, poin yang kedua. 1 Samuel pasal 30 ayat 9. Kita akan lihat demikian bunyinya. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengerjaan itu beserta 400 orang dan 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara yang kasih Tuhan, jangan engkau menyerah. Jangan engkau putus asa. Orang yang menyerah tidak akan pernah melihat kemenangan. Saudara yang kasih Tuhan, kapan Daniel mengalami mujizat yang terbesar? Daniel mengalami mujizat yang terbesar bukan saat dia makan minum, bukan saat dia bersantai, tapi Daniel mengalami mujizat yang terbesar ketika dia ada di gua singa. Jadi saat ini jangan menyerah dengan masalah. Karena Tuhan akan membuat dan memperlihatkan kepada masalah itu akan menjadi berkat. Di balik masalah ada berkat. Semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Kapan Sadrak, Mesak, Abednego melihat mujizat yang terbesar? Bukan saat dia jalan-jalan, tapi dia saat itu ada di dapur api. 3 orang dimasukkan di dapur api. Tapi ada satu pribadi di sana, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang meredakan api itu, sehingga api itu tidak menghanguskan seutas rambut pun dari Sadrak, Mesak, Abednego. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan saya yakin percaya, satu persatu dari kita saat ini ada kemenangan. Satu persatu hari ini kita akan diberikan Tuhan satu hikmat, satu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Jangan menyerah, tetaplah berjuang, pantang mundur. Bagaimana Daniel mengalami mujizat di istana? Dia tidak lagi santai, tapi ada di gua singa. Selanjutnya, saudara, pernahkah saudara mendengar satu kisah yang saya pernah baca, yaitu kisah Arthur Ashe. Sebagaimana dia adalah juara petenis kulit hitam. Arthur Ashe ini ada seorang juara dunia kulit hitam. Dan dia memenangkan juara pertama, American Open, Australian Open, bahkan pernah menjadi juara Wimbledon, juara tenis dunia. Tetapi beberapa tahun kemudian, dia mengalami sakit jantung dan harus dioperasi bebas. Dan ketika dia dibebas sampai 2 kali, dia memerlukan donor darah. Dan dia menerima pendonor darah yang tanpa dia kenal. Dan entah bagaimana, rumah sakit mungkin tidak melihat atau mensterilkan lagi. Maka di antara pendonor darah yang dilihat itu masuk dalam tubuhnya Arthur Ashe, ternyata ada virus HIV. Dan singkat kata, Arthur Ashe menderita HIV bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena melalui donor darah tadi. Dan apa yang terjadi? Tubuhnya semakin hari semakin kurus. Tubuhnya semakin hari semakin lemah. Dan apa yang terjadi, saudara? Dan ada seorang pengagumnya atau orang yang menjadi pengagumnya, yang selalu menjadi supporternya Arthur Ashe ini, bertanya kepada Arthur Ashe, Arthur, apakah engkau tidak berdoa kepada Tuhan? Apakah engkau tidak bertanya kepada Tuhan? Bukankah di rumah sakit ini ada banyak orang sakit? Tetapi kenapa darah yang kena virus itu tidak jatuh ke orang yang lain, tapi kenapa jatuh kepadamu? Maka Arthur Ashe dengan tenang menjawabnya, sobat, ada banyak anak-anak yang ingin berlatih tenis. Di dunia ini ada 50 juta orang yang ingin berlatih tenis. Tetapi di antara 50 juta orang yang ingin bermain tenis itu, hanya masuk 5 juta aja yang kesampaian bisa belajar tenis. Dari 50 juta bisa 5 juta saja yang bisa belajar tenis. Dan dari 5 juta ini hanya orang 500.000 saja yang bisa bertanding dalam pertandingan yang bergengsi. Dan selanjutnya, saudara, dari 500.000 ini hanya 50.000 saja yang bisa mencapai turnamen Grand Slam tingkat nasional. Dan dari 50.000 ini hanya 50 orang saja yang bisa masuk Wimbledon tenis tingkat dunia. Dan dari 50 orang ini hanya 4 orang yang bisa masuk semifinal. Dan dari 4 orang ini hanya bisa masuk 2 orang untuk bisa berlaga di final juara tenis. Dan 2 orang itu
hanya aku yang menjadi juaranya. Dan ketika aku mengangkat pialaku ke atas kepala, aku nggak pernah tanya pada Tuhan, kenapa aku Tuhan yang kau pilih menjadi juara tenis? Dan masakan aku pantas sekarang kalau aku sakit, mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa aku yang sakit Tuhan? Kenapa tidak yang lain? Berapa banyak dari kita yang tidak pernah mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa aku Tuhan yang berhasil? Kenapa aku yang menang? Kenapa aku yang diberikan Tuhan kelimpahan dengan jabatan dan harta? Tapi di saat kita susah, di saat kita sakit, seringkali kita menyatakan dan bertanya kepada Tuhan, kenapa aku Tuhan? Saudara kasih Tuhan, kalau kita mau menerima yang baik, kenapa kita tidak bisa ikhlas menerima yang buruk? Karena saya yakin percaya hari ini Tuhan berbicara, untuk engkau bisa berbuah yang manis. Yang pertama, engkau harus menguatkan kepercayaan. Engkau bisa berbuah yang manis. Engkau bisa, harus bisa pantang menyerah. Tetaplah berjuang. Jangan pernah perkataan-perkataan orang di sekeliling kita membuat kita luka. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak bisa dipungkiri ketika kita sudah melayani Tuhan begitu hebat, dan tiba-tiba Tuhan izinkan masalah, tantangan, kita difitnah, kita diperlakukan tidak adil. Itu membuat kita terpuruk kadang-kadang. Tapi hari ini pesan Tuhan kepada kita, ada berapa banyak dari saudara-saudara saya tangkap, engkau sedang kecewa karena perkataan orang sesamamu. Engkau sedang kecewa ketika temanmu mengingatkan, bukankah engkau sudah begitu loyal kepada pekerjaan Tuhan? Tapi kenapa sampai hari ini Tuhan belum menanggapi doa-doa? Saudara yang dikasih Tuhan, seperti botol, ibaratnya botol. Mungkin ini adalah botol yang saya katakan. Botol ini adalah keramik, dan ini bisa menampung air, dan kita minum airnya, dan botol ini menjadi berkat buat saya dan saudara. Tapi bagaimana jadinya kalau botol ini pecah? Sudah tidak bisa berguna, sudah tidak bisa menampung berkat, tapi yang ada dia akan melukai tangan kita. Saudara dan saya, kita bukan botol yang pecah, kita adalah botol yang utuh. Saudara dijadikan Tuhan akan menjadi berkat dimanapun kau berada. Setiap perkataan akan menjadi berkat. Setiap apapun kau katakan akan menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Cuman satu, jangan pernah engkau menjadi botol yang pecah. Saudara bisa bayangkan, kalau botol pecah kita kukutin, kita akan beresin. Pasti ada tangan yang dilukai oleh botol tadi. Setiap perkataan yang melukai, itu tanda orang tadi sedang terluka. Kita harus bisa melayani dia dengan baik. Berapa banyak kita dikhianati dan dilukai. Jangan kau simpan kepahitan. Itu artinya dia perlu dilayani. Karena hidupnya penuh dengan kepahitan. Kalau kita isinya kepahitan, kita tidak akan pernah bisa mengeluarkan yang manis. Dan saya jumpai saudara semuanya adalah orang-orang botol utuh. Dan saudara adalah orang-orang yang diberikan kemanisan. Sehingga perkataan akan menjadi manis. Sehingga engkau menjadi berkat dimanapun engkau berada. Amin, saudara. Satu hal lagi. Jadi yang kedua, Daud menguatkan imannya, menguatkan kepercayaannya, itu yang pertama. Dan yang kedua, di saat orang-orang yang lain pantang akhirnya menyerah, tapi Daud tidak menyerah. Saudara, kita akan baca yang ayat yang 10. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah berhenti di Sungai Besor. Selanjutnya saudara, yang kedua jangan lupa kita harus tetap berjuang. Selanjutnya kita baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini artinya engkau utuh seperti botol yang utuh. Engkau menjadi berkat, bukan dari botol yang pecah yang akan melukai setiap orang yang dekat kepadamu. Berapa banyak kita ketika kita mendengar perkataan orang, suka sekali sinis, suka sekali nyinyir, itu jangan engkau buat kepahitan. Itu artinya orang tadi ada masalah. Kita perlu mengkonseling dia. Dan saya yakin percaya, di sini akan lahir konselor-konselor yang luar biasa. Saya melihat dengan mata rohani saya, akan banyak sekali 1000 pemimpin lahir, akan banyak sekali urapan Tuhan turun, dan akan banyak sekali kebangkitan terjadi di PMC ini. Amin. Dan itu saya lihat. Sekali lagi, saya mengatakan jangan gampang menyerah. Karena saudara akan diberikan Tuhan kekuatan kemuliaan yang luar biasa. Saudara, saya ingatkan tadi yang pertama, kuatkan kepercayaan. Yang kedua,
jangan menyerah. Kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai 13. Dan ini adalah poin yang ketiga. Bagaimana kita bisa berbuah yang manis? Ternyata untuk berbuah yang manis bukan hanya menguatkan kepercayaan kita saja, bukan hanya kita pantang menyerah saja. Ternyata untuk berbuah yang manis, kita harus siap menolong orang yang susah. Dalam keadaan apapun, dalam keterbatasan apapun, engkau harus siap menolong orang yang susah. Maka hidupmu akan berbuah yang manis. Demikian bunyinya. 1 Samuel pasal 30 ayat 11 sampai 13. Demikian bunyinya. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku, karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Ternyata di dalam perjalanan di tengah-tengah Daud untuk mengejar menyelamatkan keluarganya, di tengah perjalanan dia menemukan budak Mesir dari budak seorang Amalek. Dan budak ini tidak makan 3 hari 3 malam. Dan budak ini dibuang oleh bosnya. Karena tidak berguna, karena sakit memperlambat perjalanan mungkin. Tapi Daud adalah orang yang peduli kepada orang susah. Padahal dia sendiri punya kesusahan yang belum beres permasalahannya. Tapi dia mengulurkan tangannya, memberikan makan orang yang kelaparan tadi. Dan apa yang terjadi? Ternyata ini adalah budak Amalek. Budak orang yang menahan keluarganya Daud. Dan dari seorang budak inilah Daud dipimpin, Daud diberikan petunjuk. Sehingga dia bisa menyelamatkan seluruh keluarganya tanpa kekurangan suatu apapun. Artinya, saudara, di masa-masa sulit ini, jangan kau menutup hatimu. Jangan kau menutup telingamu. Jangan kau menutup matamu. Di dalam tengah-tengah kesulitan ini, mulailah menjadi berkat. Orang yang akan bisa berbuah yang manis adalah orang yang peduli kepada sesamanya. Saudara yang dikasih Tuhan, berapa banyak hal yang saya alami dalam kehidupan ini. Saudara, saya adalah seorang ibu dari 5 orang anak. Dan saya adalah seorang oma dari 6 orang cucu. Dan anak saya yang terbesar sudah berumur 46 tahun. Dan ketika saya ditinggal mati oleh suami saya masih 37 tahun. Dan untuk memberikan banyak saya tidak mampu. Tapi ketika Tuhan memerintahkan saya bangun rumah doa, otomatis ada kedagingan, ada manusiawi saya yang muncul. Tuhan, untuk makan saja saya teratur. Sehari makan, sehari enggak. Bagaimana Tuhan suruh saya untuk membangun doa? Bagaimana Tuhan suruh saya untuk membawa banyak jiwa? Tapi Tuhan katakan, tugasmu taat dan aku akan mengerjakan. Saudara, satu rahasia yang akan saya bagikan kepada saudara. Banyak sekali hinaan, banyak sekali pengkhianatan, banyak sekali nyinyir yang saya dapatkan. Apalagi saya waktu itu masih umur 37 tahun, saudara. Pastinya memungkinkan orang-orang berlaku yang tidak senonoh. Tapi di situ saya melihat perjuangan saya tidak gampang. Ada 2 orang tua yang saya tanggung waktu itu, saudara. Dan di masa-masa kelaparan kesesakan itu, Tuhan memerintahkan saya, ada seseorang yang harus engkau kunjungi. Dan bawa beras, bawa kecap, bawa gula. Dan saya kata, Tuhan, uang yang ada di tanganku ini hanya untuk makan 1 hari besok dengan 5 orang anak dan 2 orang tua dan saya sendiri. Tapi Tuhan katakan taat. Dan ketika itu saya bawa belanjaan saya hari itu dan saya berikan kepada seorang hamba Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ketika di tengah perjalanan tiba-tiba ada seseorang yang membawa belanjaan satu banyak dan dia kata, "Ibu, apakah ibu kenal seseorang yang membutuhkan sembako?" Dan saya pikir, Ibu, di kampung ini ada banyak sekali orang-orang kelaparan. Karena saya juga tinggal di kampung itu. Dan singkat kata, orang tadi mempercayakan saya untuk membagikan sembako. Dan itu saya lakukan sampai hari ini. Hampir 13 tahun saya melakukan itu. Dan tidak ada kelaparan, kemiskinan yang saya dapatkan. Tapi ada banyak kelimpahan demi kelimpahan. Ini satu ilustrasi, saudara. Orang memberi tidak harus dalam keadaan limpah. Tapi ketika kita memberi dalam keadaan kekurangan kita, itu yang akan bisa menarik perhatian Tuhan. Kalau kita memberi dalam keadaan kita limpah, itu bukan pengorbanan.
itu hanya belas kasih kepada orang lain. Tetapi ketika engkau bisa berkorban sampai sakit dan berdarah di dalam dirimu, itulah pengorbanan. Saudara yang kasih Tuhan, saya sebagai seorang oma, saya tidak merasakan kelemahan. Bahkan saya dikuatkan oleh anak-anak saya. Ketika saya ke desa-desa, ke Lapas, ke Medaeng, ke Pamekasan, ke Lawang, ke Porong. Dan itu saya lakukan di masa-masa pandemi ini. Dan ada berapa banyak panti-panti yang mengatakan, puji Tuhan, satu-satunya ibu yang bisa berani, bisa menjangkau tempat kita. Kita sudah kehilangan makan, tidak ada makan yang bisa kita makan. Jadi saudara, untuk kau bisa berbuah yang manis, bukannya menguatkan kepercayaanmu saja, bukannya maju pantang mundur saja, tapi engkau harus bisa memberikan jamahan uluran tanganmu. Di masa-masa kering ini, Tuhan sudah melihat bagaimana hatimu kepada Tuhan. Hanya orang yang bisa dipercaya, yang akan diberikan Tuhan kepercayaan. Saya yakin percaya. Ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Yang 5 talenta menjadikan 10, yang 2 menjadikan 4, dan 1 talenta menyimpannya. Dan apa yang terjadi? Tuhan mengambilnya dari apa yang kau punya dan diberikan kepada yang 10 talenta. Itu adalah cara Tuhan memberkati saudara dan saya. Di masa-masa kering ini tetaplah menjadi berkat. Tetaplah berbuah di masa yang sulit. Hinama kaya naramasiki namu yaramata. Begitulah dengan Ayub. Bagaimana Ayub mengalami musim-musim yang menyulitkan. Ayub adalah orang yang saleh. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan, lihatlah hambaku yang saleh. Dan sehingga iblis cemburu ketika Tuhan mengatakan, Ayub hambanya yang saleh. Dan ketika itu iblis mengatakan, iya karena dia engkau berkati. Dan Tuhan katakan, ambil. Tapi jangan ambil nyawanya. Apa yang terjadi? Semua anak-anaknya mati. Dan di tempat dan di waktu yang bersamaan, hartanya habis. Dan bukan hanya harta dan anaknya yang habis, tapi Tuhan juga mengizinkan Ayub menderita sakit kulit yang menjijikkan. Bahkan istrinya tidak mendukung dia. Tapi Ayub juga mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Biarlah firman ini bisa memberikan kita satu pandangan, bisa memberikan kita satu pengertian, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya tergerak, maaf kata, di akhir khotbah ini, ada 3 poin yang harus kita simpan dan kita lakukan dalam hati kita. Apapun keadaan, jangan engkau ragu. Tetaplah pegang, perkuat kepercayaan. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya hanya mengandalkan apa yang saya lihat, mungkin hari ini saya tidak ada. Di dalam masa-masa yang sulit, saya tidak ada satu warisan pun. Saya hanya diberikan 5M, tapi bukan 5M rupiah, tapi 5 manusia kecil yang masih umur 6 tahun. Tapi hari ini, umur 46 tahun, 42 tahun, bahkan umur 38 tahun, bahkan berumur 37 tahun, bahkan di umur 30 tahun yang terakhir, 5 orang anak saya sudah menjadi besar. Dan bahkan saya perkatakan, bukan memperkatakan apa yang saya lihat. Yang saya lihat adalah kelaparan, yang saya lihat adalah kemiskinan, yang saya lihat adalah hinaan. Tapi saya perkatakan, kelak besar engkau menjadi hamba Tuhan. Kelak besar engkau menjadi seorang pengusaha. Mungkin orang kalau mendengar perkataan saya waktu itu, waduh, ini Bu Susi sudah ngantem otak barangkali. Untuk makan aja nggak bisa. Kok bisa dikatakan seperti itu? Saudara yang kasih Tuhan, ketika engkau memperkatakan kesulitanmu, apakah kesulitanmu bisa berubah? Ketika engkau memperkatakan sakit hatimu, apa engkau bisa sembuh sakit hatimu? Maaf, ketika engkau memperkatakan sakit hatimu, engkau sedang merefresh sakit hatimu. Dan engkau semakin sakit. Tetapi ketika engkau memperkatakan firman, maka sakit hatimu akan dibebat oleh Tuhan. Ketika engkau bernubuat, seperti Yeremia dikatakan, bernubuatlah, maka tulang-tulang kering tadi bangkit kembali. Bernubuatlah di masa-masa yang sulit ini. Jangan hanya memperkatakan kesulitan, tapi bernubuatlah. Dan engkau akan melihat tulang-tulang kering itu akan dibangkitkan kembali. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya. Tidak ada satupun orang yang memelihara, kecuali Tuhan yang memelihara. Dan sampai hari ini, Tuhan izinkan saya tetap bersama-sama dengan Tuhan, melewati padang gurun yang luar biasa. Dan saya lihat hidup kita akan menjadi berkat. Tidak ada caranya, tidak ada satu kamus engkau memberi akan menjadi miskin. Yang ada adalah engkau memberi akan menuai hal-hal yang luar biasa. Tuhan memberkati dan penginjilan tidak akan sampai ke desa tanpa adanya orang yang mendukung.
Dan pelayanan juga membutuhkan dana. Dan gereja juga membutuhkan dukungan. Menaburlah di tempat di mana engkau bertumbuh. Karena di tempat di mana engkau bertumbuh, engkau mendapatkan makanan rohani yang sehat, mendapatkan rumput yang hijau. Engkau bisa mendoakan gembala, agar gembalamu semakin diberkati dengan kesehatan. Karena saya yakin percaya, gembala perlu didukung dan didoakan. Karena gembala adalah target utamanya iblis untuk menjatuhkan. Dan saya yakin percaya, BMC akan tetap berkembang. BMC akan melahirkan banyak pemimpin. BMC akan melakukan terobosan demi terobosan terjadi. Saya akan berdoa terutama yang pertama untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Saya tergerak untuk mendoakan Bapak Ibu Gembala. Bapak Gembala, engkau ada orang yang tangguh. Walaupun ada kelemahan dan keterbatasan. Tapi Tuhan tidak melihat kelemahan dan keterbatasan. Ketika engkau pernah jatuh, Tuhan tidak menginjak engkau. Bahkan Tuhan mengangkat engkau. Bahkan Tuhan mengurapi engkau. Bahkan Tuhan memberikan engkau kesempatan. Bahkan Tuhan memberikan engkau kepercayaan yang luar biasa. Bahkan Tuhan hari ini tidak memberikan engkau stuck di tempat. Tetapi engkau akan diberikan Tuhan pengembangan yang luar biasa. Bahkan Tuhan berikan engkau otoritas kuasa wibawa ilahi. Bapak Gembala, saya melihat di sini Tuhan menanamkan hikmat yang luar biasa. Bahkan apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu akan berhasil. Bahkan apa yang diperkatakan dan mulut di dalam ada kuasa. Saya lihat di sini Bapak Gembala diberikan otoritas kuasa wibawa ilahi turun ke atasmu. Dan saya melihat di sini Ibu Gembala, engkau ada orang yang bijaksana. Engkau ada orang yang menyelamatkan suami dan keluargamu. Dengan keamanan, dengan kesabaran, dengan ketekunan, dengan pengorbananmu, engkau menyelamatkan keluargamu. Sehingga engkau bisa membawa suamimu menjadi gembala yang luar biasa. Hinama kaya daramasiki naboya ramata. Ibu Gembala akan diberkati dengan secara luar biasa. Ibu Gembala adalah seorang pensyafaat, pendoa syafaat bagi keluarganya, bagi gereja yang dipercayakan Tuhan. Hinama kaya daramasiki naboya ramata. Dan Tuhan bicara dengan jelas untuk Bapak Gembala di dalam Imamat pasal 20 ayat 24. Dan Tuhan bicara untuk Ibu Gembala di dalam Ulangan 12 ayat 7. Dan Tuhan bicara untuk Bapak dan Ibu Gembala. Seumur hidupmu, engkau akan melihat keturunan akan perkasa di muka bumi ini. Dan Tuhan bukan hanya memberikan engkau lahir secara fisik, melahirkan bayi-bayi secara fisik. Tetapi engkau akan banyak melahirkan anak-anak rohani terjadi dalam kehidupanmu. Terima urapan Tuhan. Ada otoritas mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan tak terbatas oleh tempat dan waktu. Saya impartasikan kuasa urapan raja dan iman terjadi dalam kehidupanmu. Terima, ada urapan profetik. Terima kasih Bapak. Haleluya, haleluya. Amin. Dan saya akan berdoa untuk anak Tuhan yang ada di hadapan saya. Ada Bapak dan Ibu William. Innama kayana ramasiki namoy ramata. Tuhan mengasihi engkau. Urapan Tuhan turun ke atasmu. Bapak Ibu William. Tuhan mengatakan kepadamu, engkau jangan menyerah anakku. Akan terjadi terobosan demi terobosan. Engkau banyak sekali melihat kemustahilan. Tapi Tuhan akan mengubah kemustahilan itu menjadi mujizat dalam kehidupanmu. Innama kayana ramasiki namoy ramata. Dan Tuhan bicara kepadamu. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 6. Engkau jangan takut. Apa yang engkau makan atau pakai. Engkau jangan takut. Apa yang engkau akan perkatakan. Karena Tuhan menguasai engkau. Tuhan bicara untuk Bapak William. Di dalam Matius pasal 21 ayat 22. Apa yang kau inginkan akan terjadi. Ibu juga dikatakan oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 20 ayat 4. Terima kasih Bapak. Kami kembali lagi Tuhan berdoa untuk anakmu Tuhan. Ibu Yongki ya, Ibu Gembala ya. Hinama kayana ramasi saya sudah sampaikan pesan Tuhan. Engkau ada pengurapan nabi. Ada profetik, kuasa profetik lahir dalam dirimu, Ibu Yongki. Dan Tuhan juga berbicara untuk Christina. Tuhan mengasihi Christina. Tuhan memberkati Christina. Engkau saat ini sedang menghadapi masalah tantangan. Engkau harus memutuskan segala sesuatunya. Saya melihat di sini. Engkau sedang ada di dalam persimpangan. Satu perempatan jalan. Tapi Tuhan bicara kepadamu. Engkau jangan takut. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 terjadi. Di dalam kekuatan Tuhan terjadi kemuliaan. Tuhan bicara kepada Christina. Anakku lupakan apapun yang pernah hilang dalam kehidupanmu. Aku akan memberikan yang terbaik. Dan saat ini ada urapan segala apapun yang tertunda akan terjadi, tergenapi. Dan Tuhan bicara kepadamu. Bukan manusia yang menilai engkau. Tapi aku yang menilai engkau. Tuhan bicara untuk Christina di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 dan 7. Kami berdoa untuk Lisa Blessing.
Inama kaya naramasiki nambo yaramata. Ibu Lisa, Tuhan mengasihi engkau. Ibu Lisa, Tuhan memilih engkau. Dan ada satu panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepadamu. Tetaplah yakin percaya anakku. Aku mendengar dan aku melihat setiap kecacat air matamu. Aku simpan dalam kidbatku. Inama kaya naramasiki nambo yaramata. Dan aku sendiri akan berperang bagimu. Dan Tuhan bicara untuk Ibu Lisa. Di dalam Keluaran 14 ayat 14. Dan Tuhan bicara untuk Ibu Lisa. Di dalam Kejadian 27 ayat 28. Terjadi urapan. Terima kasih Bapa. Hinama kaya naramasiki nambo yaramata. Hinama kaya naramasiki saya rasakan hari ini. Di dalam ruangan yang saat ini kau berada. Itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Dan Tuhan katakan kepadamu. Engkau jangan takut. Terobosan-terobosan akan terjadi. Hinama kaya naramasiki nambo yaramata. Dan saya juga berdoa untuk Melanie. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Apapun yang saat ini ada dalam kehidupanmu. Tuhan mengerti. Engkau sedang berjuang tentang ekonomi. Engkau sedang berjuang tentang keluarga. Dan Tuhan bicara kepadamu. Anakku, bangkitkan semangatmu. Karena Tuhan ada masa depan yang akan Tuhan berikan kepadamu. Saya lihat di sini. Tuhan sedang menjamah melawat engkau. Bahkan Tuhan menggapai menjamah pencernaanmu. Tuhan memberikan engkau kesembuhan. Tuhan memberikan engkau kemenangan. Dan Tuhan urapin dengan urapan yang luar biasa. Tuhan bicara kepadamu dalam Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Marcel Jantoro. Marcel, Tuhan mengasihi engkau. Marcel, Tuhan menjamah engkau. Marcel, Tuhan memberikan kepercayaan. Marcel, Tuhan membawa engkau lebih dekat kepada dia. Marcel, Tuhan urapin engkau dengan urapan yang luar biasa. Saya lihat di sini, ada satu hikmat marifat yang Tuhan tanamkan untuk Marcel. Dan Tuhan bicara untuk Marcel, anakku, engkau tidak berjuang sendiri. Engkau tidak berjalan sendiri. Tapi ada tangan yang kuat yang akan menopang engkau. 1000 tangan tidak menjatuhkan engkau. Tapi 1 tangan akan mengangkat engkau. Ada promosi demi promosi yang Tuhan jalankan dalam kehidupanmu. Tuhan bicara untuk Marcel di dalam Ulangan 31. Ulangan 31. Ayat 6 dan 8. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan Stephen dan Olivia. Stephen dan Olivia, Tuhan mengasihi engkau. Stephen dan Olivia, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupanmu. Stephen dan Olivia, Tuhan katakan kepadamu, aku tidak akan pernah membiarkan kau sendiri. Dalam perjalanan demi perjalanan yang kau alami. Dalam segala apapun masalahmu. Tuhan katakan, aku akan memberikan kemenangan. Dan Tuhan berbicara sangat jelas. Anakku, engkau jangan takut. Permasalahanmu kecil. Lihatlah, Tuhan yang kau sembah lebih besar dari masalahmu. Dan Tuhan katakan, Kinama kaya naramasiki namu yaramata. Tuhan mengasihi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Dan Tuhan bicara kepadamu, engkau jangan takut. Hal-hal yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupanmu. Terjadi. Dan Tuhan bicara kepadamu. Di dalam Nahum pasal 1 ayat 7. Haleluya. Dan Tuhan bicara untuk Olivia. Kinama kaya naramasiki namu yaramata. Ada terobosan demi terobosan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan Tuhan bicara kepadamu. Di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Dan Tuhan bicara kepadamu. Aku akan memberikan kau kemenangan dan aku memberikan kau satu malam akan berubah menjadi siang. Kain kabung akan berubah menjadi kain pesta. Itu artinya Tuhan akan membalikan keadaanmu. Yang tidak baik akan menjadi baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan. Ibu Ineke Hadijuwono. Tuhan tolong. Ibu Ineke Hadijuwono. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat kerendahan hatimu. Tuhan melihat ketulusanmu. Dan Tuhan akan kerjakan yang dahsyat dalam kehidupanmu. Hinama kaya naramasiki namu yaramata. Ibu, Tuhan mengasihi engkau. Ibu, Tuhan sedang berbicara kepadamu. Tuhan berbicara untuk ibu. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tuhan bicara untuk ibu. Di dalam Yeremia 33 ayat 3. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Danikui ya Bapak. Ibu Bapak Danikui. Tuhan bicara untuk Bapak Danikui. Anakku, kau jangan takut. Saat ini masalah itu sedang ada di hadapanmu. Tapi ingatlah, aku sendiri yang akan membawa engkau melihat kemenangan itu. Aku sendiri akan membuat terobosan demi terobosan. Bapak, Tuhan bicara untuk Bapak. Aku mengenal engkau anakku. Sebelum engkau terlahir dalam rahim ibumu. Dan aku mengenal apa yang terbaik yang aku lakukan kepadamu. Dan Tuhan bicara, ada panjang umur lanjut usia. Engkau jangan takut dengan kelemahan tubuhmu. Tuhan bicara kepadamu dalam Yesaya 46 ayat 4. Dan Tuhan bicara untuk Bapak. Di dalam Amsal pasal 30 ayat 5. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk Licen Tuhan. Engkau berkati Licen Tuhan. Engkau berkati dengan hikmat marifat. Engkau berkati Licen Tuhan dengan kesehatan, proteksi Tuhan hidupnya. Dengan kuasa doa, itu yang membentengi engkau. Itu yang memagari engkau. Itu yang membawa engkau naik tidak turun. Itu yang membawa engkau melihat kemenangan dan hikmat yang luar biasa. Tuhan bicara kepadamu, engkau jangan takut. Mungkin engkau saat ini ada masalah tentang pengurusan surat, karena saya lihat tentang surat.
dan Tuhan bicara kepadamu, semuanya akan indah pada waktunya. Semuanya akan ada campur tangan aku berikan kepadamu. Tuhan bicara kepadamu, di dalam Kejadian 27 ayat 28 terjadi. Berkatmu disediakan, rotimu sedang disediakan oleh Tuhan, air minumanmu dijamin oleh Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapa, untuk anakmu ya Bapa, untuk Ibu Betty. Tuhan mengasihi engkau. Anakku tetap semangat di dalam aku, tetap sukacita di dalam aku, karena aku sendiri akan berjalan di depanmu. Ibu Betty, Tuhan memberikan kau kesehatan, Tuhan memberikan kau pelipat gandaan, Tuhan memberikan kau hikmat marifat yang luar biasa. Tuhan berbicara kepadamu di dalam Amsal pasal 3 ayat 2, dan Tuhan bicara untuk Ibu Betty di dalam Keluaran 14 ayat 14, dan Tuhan bicara untuk Betty, tetaplah bersukacita. Tuhan ingin ibu bersukacita. Tuhan ingin ibu terus-menerus bersukacita dan mengucap syukur. Karena apa yang kau khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Lukas Jonathan. Binama kaya naramasiki namo yaramata. Tuhan memberkati Bapak Lukas Jonathan. Tuhan berkata untuk Bapak Lukas Jonathan, anakku, kesulitan, kesedihan kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Tuhan berpesan untuk Bapak Lukas dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Dan Tuhan bicara untuk Bapak Lukas, tetaplah ada panji-panji kemenangan yang saya lihat. Ada urapan Tuhan turun ke atasmu. Bahkan ada malaikat Tuhan diperintahkan untuk memimpin jalanmu. Hinama kaya naramasiki namu iramata. Dan saya lihat di sini, Tuhan akan berperang bagimu. Dan Tuhan bicara untuk Bapak Lukas, Hinama kaya naramasiki namu iramata, di dalam Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Julin Irinda Sitanggang. Julin Irinda Sitanggang. Inama kaya naramasiki namo iramata. Anakku, aku mengasihi engkau. Lepaskan pengampunan. Tuhan akan membuat setiap luka-luka hatimu. Tuhan akan menyembuhkan semuanya. Saya lihat di sini. Apa yang tertunda, apa yang terhambat, saat ini dengan otoritas kuasa di bawah ilahi terjadi dalam pengurapannya. Saya lihat di sini tangan Tuhan dikedangkan kepadamu. Tuhan menggantikan hal yang buruk akan menjadi hal yang baik. Dan engkau diberikan jubah oleh Tuhan. Inama kaya naramasiki namo yaramata. Dan Tuhan bicara kepadamu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 16 sampai 17. Dan Tuhan bicara kepadamu, aku mengerti tentang keterbatasanmu, tapi aku tidak melihat itu anakku. Asal kau mau, aku memampukanmu. Ada satu melodi ilahi yang akan mengalir dalam kehidupanmu. Ada sukacita surgawi yang akan Tuhan kirimkan kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kembali Tuhan untuk anakmu ya Bapa. Hinama kaya naramasiki namu ya ramata. Untuk Wempi plus Linai. Wempi dan Lina. Tuhan tolong dengan anugerah, dengan kuasa ilahi. Kami angkat tangan kami. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati Bapak Wempi dan Ibu Lina. Inama kaya naramasiki namu yaramata. Tuhan bicara untuk Bapak. Tuhan bicara juga untuk Ibu. Tetaplah yakin percaya bahwa engkaulah orang pilihanku. Bahwa engkau yang aku panggil. Bahwa engkau akan terjadi kemenangan. Bahwa Tuhan bicara kepadamu. Ada pergaulan, ada mesbah yang kau terus dirikan. Dan itu yang membuat hatiku berkenan kepadaku. Tetap konsisten membangun mesbah. Tetap yakin percaya, arahkan tanganmu. Arahkan hatimu kepadaku. Dan Tuhan yang pertama berbicara untuk Bapak Wempi. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 8. Wahyu pasal 3 ayat 8. Dan Tuhan bicara untuk Lina. Inama kaya naramasiki namo yaramata. Tuhan bicara untuk engkau. Di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Dan saya lihat di sini. Ketika engkau menapaki jalan setapak. Dan itu akan memberitahukan engkau, menuntun engkau pada perjalananmu, sehingga engkau mendapati satu berkat anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Hari-hari ini engkau sedang bergumul tentang pekerjaan, tentang keuangan, tapi Tuhan bicara kepadamu, itu aku berikan jalan kepadamu. Ada pewayan yang akan curahkan kepadamu. Ada kemenangan dan keberhasilan terjadi dalam kehidupan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan bicara untuk Bapak Wimpi dan Tina di dalam Ulangan 31 ayat 6 dan 8. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapak untuk anakmu selanjutnya ya Bapak. Engkau berkati dan berkat ilahi. Engkau pakai hidupnya semakin hari semakin indah. Terus Tuhan lakukan yang terbaik. Saya diberikan Tuhan satu pernyataan. Saya akan berdoa untuk yang bernama Hana. Tuhan mengasihi Hana. Tuhan memberkati Hana. Ada terobosan. Ada satu urapan. Seperti engkau ini dipakai Tuhan secara luar biasa. Engkau bisa menangkis setiap panah-panah api si jahat. Itu artinya ada hikmat, ada urapan yang Tuhan berikan kepadamu. Engkau dipilih Tuhan sebagai laskar doa. Dan ada yang Tuhan berikan kepadamu.
Engkau mungkin belum menyadari, tapi Tuhan sedang bangun itu. Tuhan sedang bangkitkan itu. Ada kuasa doa yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Tuhan bicara kepadamu. Inama kaya naramasiki namo yaramata. Tuhan bicara kepadamu di dalam ulangan. Di dalam ulangan 28 ayat 12 ayat 13. Ulangan 28 ayat 12 dan 13. Dan ulangan 28 ayat 8 terjadi untuk Hana. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa ya Bapa untuk anakmu Lisa. Engkau memberkati Lisa Tuhan dengan perkenananmu. Engkau memberkati Lisa Tuhan dengan terobosan demi terobosan. Engkau memberkati Lisa ya Bapak dengan hikmat marifat yang luar biasa. Saya cuma diberikan satu pernyataan untuk Lisa. Sepertinya engkau sedang menghadapi lahan yang besar sekali. Dan itu artinya janji Tuhan akan tergenapi. Walaupun engkau menghadapi banyak sekali persoalan yang besar, masalah tantangan yang besar, tapi saya di sini. Tuhan mempersiapkan berkatmu yang besar. Dan Tuhan bicara untuk Lisa. Tuhan akan memberikan kau kemenangan, kekuatan yang luar biasa. Ada satu pertumbuhan rohani yang hari ini terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan juga katakan, tanganmu akan dipakai Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bahkan Tuhan bicara kepadamu, akan terjadi kemenangan terjadi, sukacita terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan bicara kepadamu dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Haleluya. Amin. Saya berdoa Tuhan selanjutnya Tuhan untuk anakmu ya Bapak. Nana, Tuhan memberkati engkau. Nana, Tuhan mengurapi engkau. Nana, Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Saya lihat di sini, urapan itu turun ke atasmu. Ada banyak hal yang kau hadapi, tetapi engkau akan keluar sebagai pemenang. Engkau akan keluar dari keterpurukanmu. Engkau akan keluar sebagai orang yang menang. Tuhan akan mengeluarkan engkau dari ketidakberdayaan. Dan Tuhan bicara kepadamu, aku yang berperang bagimu. Dan Tuhan bicara kepadamu dan Yehezkiel pasal 26 ayat 6. Dan Tuhan bicara kepadamu dalam Sefanya pasal 3 ayat 17. Haleluya, haleluya. Tuhan bicara lagi Tuhan untuk anakmu Tuhan. Mari Bapak, Tuhan bicara untuk Rita Indra. Tuhan bicara untuk Rita Indra. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau. Tuhan ada di sama-sama dengan engkau. Saya lihat di sini, ada kemenangan demi kemenangan terjadi. Walaupun saat ini kau banyak sekali menghadapi masalah tantangan. Tapi Tuhan katakan itu akan menjadikan engkau umat pemenang. Itu akan menjadikan engkau memiliki otot-otot iman yang luar biasa. Dan pesan Tuhan kepadamu, engkau jangan khawatir tentang usaha pekerjaan. Ada tangan Tuhan yang akan mengurapinya. Ada kemenangan yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Tuhan bicara kepadamu di dalam Nahum pasal 1 ayat 7. Nahum pasal 1 ayat 7. Hinama kayana ramasiki nambo yaramata. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu Tuhan. Teh Jung Hui. Tuhan kau memberkati Teh Jung Hui Tuhan. Engkau berkati Teh Jung Hui Tuhan. Dengan kemenangan, dengan terobosan, dengan kekuatan. Saya lihat di sini untuk Teh Jung Hui. Engkau akan diurapi Tuhan. Dalam sepanjang kehidupan, tahun demi tahun yang kau lewatkan. Tidak pernah satu pun Tuhan melewati engkau. Tapi Tuhan selalu menudungi engkau dengan tudung ilahi. Bahkan hari-hari ini, Tuhan sedang memberikan kesehatan yang prima. Bahkan hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepadamu. Di dalam Yeremia 33 ayat 3. Dan di dalam Filipi pasal 4 ayat 7. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu Kesia Tuhan. Wiranegara. Tuhan mengasihi Kesia. Tuhan memberkati Kesia. Tuhan sedang menampi, tapi engkau termasuk orang-orang yang ditampi. Dan engkau menjadikan seolah menjadi gandum yang terbaik. Di tengah-tengah ketidakbaikan. Di tengah-tengah kesesakan. Tuhan akan memberikan kau kemenangan. Tuhan akan memberikan kau kemampuan. Sehingga engkau bisa survive dalam kehidupan. Engkau bisa menjadi seorang pemenang. Bahkan Tuhan bicara kepadamu, anakku sabarlah. Engkau akan melihat kemenangan itu terjadi dalam kehidupanmu. Sabarlah. Akan terjadi satu terobosan. Akan terjadi satu hal yang luar biasa. Tuhan berbicara kepadamu. Di dalam ulangan 31 ayat 6 dan 8 Tuhan bicara kepadamu di dalam Yeremia 29 ayat 11. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan mari engkau memberkati anak-anakmu satu persatu. Tuhan berbicara untuk anakmu yang lainnya Tuhan. Tuhan bicara juga hari ini untuk Bapak Hendri Tanujaya. Tuhan bicara untuk Bapak Hendri Tanujaya. Anakku, pertandingan itu selalu ada. Tapi aku sudah menetapkan engkau menjadi seorang pemenang. Tapi aku memberikan engkau kemenangan terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan bicara untuk Bapak Hendri Tanujaya. Di dalam ulangan pasal 7 ayat 13 sampai 15 terjadi. Bahkan kesehatan Ibu Hendri Tanujaya diberkati luar biasa. Tuhan bicara untuk Ibu Tanujaya. Di dalam ulangan 7 ayat 6. Terima kasih Bapak. Urapan Tuhan turun ke atasmu. Kekuatan Tuhan turun ke atasmu. Tuhan bicara untuk Ibu Susana.
Tuhan mengasihi Ibu Susana. Tuhan memberkati Ibu Susana. Tuhan akan jadikan engkau alat yang mulia di tangannya. Tuhan bicara untuk Ibu Susana. Di dalam Ulangan pasal 1 ayat 11. Tuhan bicara untuk Ibu Susana. Ada kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan. Tuhan bicara juga untuk Ibu Ineke Hadijuwono. Ibu Ineke Hadijuwono. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau di sepanjang kehidupanmu. Untuk Ibu Ineke Hadijuwono. Di dalam Ulangan 7 ayat 21. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Korapata kaya ramasiki namu ya ramata. Inama kaya ramasiki namu ya ramata. Kami berdoa Tuhan untuk anakmu satu persatu. Kiranya kau tunjukkan Tuhan siapa yang kau ingin berkati dan siapa yang kau ingin berbicara dengan jelas. Korapata kaya ramasiki namu ya ramaya ramasiki namu ya ramata. Korapata kaya ramasiki namu ya ramata. Saya menemukan juga satu nama untuk Ibu Lani Andrianto. Tuhan mengatakan kepadamu, tetaplah semangat di dalam engkau tidak akan pernah dibiarkan Tuhan sendiri. Ada satu kekuatan ilahi yang Tuhan berikan kepadamu, dan Tuhan bicara kepadamu. Di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 9. 1 Samuel pasal 2 ayat 9. Kami berdoa untuk Bapak Tan Bing An dan Ibu Liliana. Engkau diberkati Tuhan dengan kekuatan yang luar biasa. Dan Tuhan bicara kepadamu, engkau jangan takut Ibu Liliana. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Dan Tuhan bicara untuk Ibu Liliana. Di dalam Ulangan 9 ayat 3. Dan Tuhan bicara untuk Bapak Tan Bing An di dalam Ulangan 10 ayat 11 sampai 12. Dan Tuhan bicara untuk Bapak Tan Bing An di dalam Ulangan 10 ayat 24 sampai 25. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk satu persatu dari anakmu. Tidak ada yang saya tangkap Ibu Marta ya. Ibu Marta, Tuhan mengasihi engkau. Ibu Marta, Tuhan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupanmu dan Tuhan bicara kepadamu. Tetap yakin percaya. Aku sendiri akan menyertai engkau. Aku sendiri akan memberkati engkau. Tuhan berbicara untuk Ibu Marta di dalam Ulangan 26 ayat 9. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan semakin hari semakin banyak yang kau menangkan. Kami berdoa untuk Ibu Debbie. Tuhan mengasihi Ibu Debbie. Tuhan memberkati Ibu Debbie dan juga Bapak Frank. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tahu perjalanan hidup yang kau lewati. Tuhan tahu apapun yang saat ini kau gumulkan. Tuhan katakan kepada Ibu Debbie, Tuhan bicara untuk Ibu Debbie di dalam Ulangan 7 ayat 13 sampai 15. Ulangan 7 ayat 13 sampai 15. Dan Tuhan bicara untuk Ibu Debbie, anakku berkatku tidak akan pernah tertunda karena aku sendiri akan memberkati engkau lebih dari yang lainnya. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.